14 September 2023 gue monolog lagi. Hari ini gue mau ngomongin soal trauma, yang mana kata itu dipakai untuk orang-orang yang mengalami hal-hal di masa lalu terus terbawa sampai hari ini atau masa depan gitu. Nah, gue mau bahas soal trauma ini dari dari cara pandang orang awam, dari cara pandang orang yang sudah terlanjur taunya begitu. Terus dari cara pandang neuroscience atau dokter lah ya, yang mungkin nanti kalian bisa riset atau kalian bisa cari sumbernya. Jangan lo langsung percaya aja apa yang gue omongin, kan gue bisa aja bohong. Dan juga apa hubungannya sama psikolog, mungkin lalu berlanjut ke psikiater gitu. Itu ntar lo bisa telah lebih jauh kalau lo pengen kevalitannya gitu. Nah, gue coba menyampaikan dari apa yang gue tahu aja, yang gue baca dan pernah gue lihat, pernah gue tonton dan segala macam. Nah, kalau dari orang awam, dari orang yang kita nggak pernah tahu apa-apa, ya kata trauma itu kan dianggap rata-rata selalu hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu yang akhirnya menghancurkan kita di bukan menghancurkan ya, terbawa sampai hari ini atau bahkan ke masa depan. Dan itu juga yang sering dipahami oleh mayoritas orang, dan mereka percayai gitu bahwa ya ada gitu orang yang trauma gitu. Misalnya dulu kecil misalnya sempat dilecehin gitu, terus gedenya jadi terbawa. Misalnya kecilnya pernah kecelakaan atau apa, keluarganya dibunuh, terus gedenya akan terbawa gitu. Nah, banyak orang yang awam menganggapnya begitu, dan beberapa orang yang kebanyakan mayoritas dari kita mempercayainya seperti itu, yang kita kadang nggak tahu itu dilihat dari cara pandang apa dan cara pandang yang gimana gitu. Gue nggak tahu, sepertinya belum pernah ada riset yang menentukan bahwa begitu adanya, karena kalau cari misalnya 1.000 orang atau 2.000 orang yang pernah mengalami trauma di masa lalu, terus kalian lihat hidupnya sekarang, kalau misalnya memang mayoritas mengalami itu, ya oke, kita bisa bilang itu valid. Tapi kalau dari 1.000 orang yang mengalami trauma tapi hidupnya hari ini baik-baik saja dan hanya 10 orang yang tidak baik-baik saja, itu berarti hanya 1% yang kita bisa pakai bahwa trauma masa lalu akhirnya kebawa ke masa depan, dan itu nggak cukup valid gitu. Nah, gue mau ngasih tahu kalian dari sudut pandang neuroscience atau ya gue nggak tahu ilmu, gue nggak bisa jelasin gimana detailnya, tapi ntar kalian bisa cari sendiri. Dari kedokteran gitu, yang mana menurut mereka trauma masa lalu itu nggak ada. Trauma masa lalu itu nggak ada. Itu tuh cuman persoalan kalian yang buruk dalam memanage memori gitu. Ada banyak macam memori di masa lalu, ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang buruk. Tapi entah kenapa memori-memori buruk itu justru yang menguasai kalian di hari ini dan di masa depan, yang kalian percaya itu berpengaruh gitu. Nah, di dalam neuroscience atau kedokteran nggak ada kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Semua hal masa lalu yang terjadi itu disimpan di dalam otak, kombinasi dari semua bagian otak, dan dalam ilmu kedokterannya nggak ada tuh trauma masa lalu.
Karena untuk memastikan itu lu butuh riset gitu, siapa yang mengatakan itu, siapa yang percayakan itu, yang bilang kayak gitu harus riset dong gitu. Apa iya orang-orang yang pernah dapetin trauma di masa lalu efeknya emang ada di masa ini dan masa depan gitu. Coba dibuktiin gitu, yang mana kayaknya nggak deh, kecuali 1% 2%, nah, itu pengecualian lah. Ada juga yang punya kejadian buruk di masa lalu tapi hidupnya di depan biasa-biasa aja kan. Ada yang bahagia-bahagia aja, udah dilupain, bahkan nggak inget sama sekali, atau bahkan masih inget tapi ya udah bagian dari masa lalu, ada juga gitu. Nah itu bagian dari dia bisa memanage memorinya gitu. Nah terus gimana orang-orang yang ngerasa punya trauma masa lalu dan akhirnya tidak bisa move dari itu dan pergi ke psikolog gitu, lanjutannya kan ke psikolog gitu. Nah sebenarnya yang kalian tahu kenapa trauma itu ke psikolog, terus diceritain apa yang terjadi, gimana hari-harinya. Sebenarnya psikolog itu cuman ingin tahu apa yang ada di dalam ingatan kalian, ingatan buruk apa yang mempengaruhi kalian hari ini, terus ke depannya gitu. Dan psikolog coba untuk meredakan semua ingatan-ingatan buruk, atau mencoba untuk membuat kalian melupakan, atau mungkin mendistraksi ingatan itu dengan hal-hal lain, sebisa mereka dengan cara-cara yang sudah mereka pelajarin gitu. Yang mana gue kasih tahu, sebenarnya untuk mereka menghapuskan itu nggak bisa. Mereka cuman orang yang ngedengerin cerita lo dan ceritanya ini, terus memastikan, membuat lo untuk ya udah dilupain aja, move dari situ, hidup nggak harus ke situ-situ aja gitu. Sebenarnya tidak ada kepastian bahwa mereka bisa membuat kalian sembuh dari trauma yang kalian bicarakan itu gitu. Kalau beberapa orang ngerasa ada yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak gitu, tidak mengingat masa lalunya lagi, mungkin psikolog berhasil untuk memberikan tips-tips yang cocok untuk kalian gitu. Atau kalian masih bisa mengingatnya tapi kalian ngerasa masih lebih tenang aja, itu karena psikolog bisa meyakinkan kalian dengan cara mereka, dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari gitu. Nah ternyata banyak juga sebenarnya yang nggak berhasil. Nah itulah gunanya psikiater. Kenapa kalau udah di psikolog tidak berhasil, kalian perginya ke psikiater. Yang psikiater itu adalah obat-obatan. Nah yang perlu kalian tahu adalah sebenarnya kedokteran atau psikiater itu sebenarnya punya obat yang membuat kalian bisa perlahan melupakan memori-memori buruk. Itulah kenapa kalau sebenarnya psikolog tidak berhasil dengan terapi, dengan cerita, dengan motivasi, dengan hal-hal yang verbal, dengan cara-cara itu tidak berhasil. Itulah kenapa kalian dianjurkan untuk minum obat gitu. Nah secara kedokteran, psikiater sebenarnya bisa aja ngomong kayak, kalau kamu mau menghilangkan memori-memori buruk itu perlahan, sebenarnya ada obatnya, ada gitu. Kalian boleh cek mungkin, atau kalian boleh riset, atau boleh kalian tanyain yang lebih paham. Ada obat yang bisa dikonsumsi untuk perlahan menghilangkan ingatan-ingatan buruk itu. Yang mana kerja otak kalian kan nggak pernah tahu ya. Kerja otak tuh ada tuh otak yang untuk nyimpan ini, visual, audio, ingatan ini, ingatan buruk dan lain sebagainya. Nah jadi bagian dari penyimpanan ingatan buruk itu bisa ditekan atau bisa diredakan, dihilangkan gitu, sampai kalian akhirnya mengabaikannya dan kalian ngerasa itu sembuh gitu. Padahal sebenarnya ya obat-obatan itu dipakai untuk menghilangkan ingatan buruk kalian, yang mana itu mungkin atas dasar keinginan kalian, karena kalian nggak akan bisa move atau mencoba untuk beranjak ke depan karena ingatan itu selalu menahan kalian. Sebenarnya ada, mungkin orang awam, orang-orang kebanyakan tidak pernah tahu bahwa hal itu ada ya gitu. Ya obat itu diperlukan untuk orang yang sudah dokter udah ngerasa itu di level yang
mungkin ini udah nggak bisa lagi ya gitu, dibutuhkan obat lah untuk meredakan atau untuk menyembuhkan orang ini dari ingatan-ingatan buruknya gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian adalah orang yang mampu untuk memanage ingatan-ingatan buruk, ingatan baik dan lain sebagainya, nggak perlu, kalian nggak perlu psikiater gitu. Yang mana secara data sebenarnya setiap orang itu punya trauma masa lalu. Kalau trauma itu ada ya, yang levelnya dari tingkat yang bawah sampai yang tingkat yang atas. Nah, ya tidak membuktikan bahwa semua orang yang punya trauma di masa lalu akan buruk di masa depan, dan traumanya itu membawa dia jadi tidak baik, jadi buruk di masa depan dan hari ini. Tidak menjamin hal itu. Itu karena orang itu mampu memanage memori-memori buruk yang ada di masa lalu, yang akhirnya tidak menghambat kehidupan hari ini dan di masa depan. Nah, itu persoalan itu doang gitu. Nah, bagaimana cara? Yaitu setiap orang punya caranya masing-masing gitu. Cara gue misalnya nggak bisa dipakai untuk lo gitu. Itulah kenapa itu tuh obatnya, ibaratnya solusinya tuh setiap orang beda gitu. Maka dibutuhkan konsultasi untuk gue tahu misalnya apa sih yang lo alami, seperti apa gitu. Nah, nanti solusi atau motivasinya tuh tergantung dari apa yang lo ceritain gitu, nggak bisa dari pengalaman orang lain, itu nggak bisa. Nah, itu beda-beda. Yang mana menurut gue sebenarnya psikolog sama aja kayak lo punya temen yang lo percayai dan paham sama lo ceritain itu, dia bisa bantu untuk lo meredakan, menenangkan, dan membuat lo, ya udahlah, itu cuma masa lalu, hiduplah hari ini dan ke depan. Gue rasa nggak ada tuh yang namanya trauma masa lalu. Nah, menurut gue orang-orang yang psikolog tuh orang-orang yang nggak punya teman kali ya, atau orang-orang yang nggak punya teman yang bisa dipercaya atau yang bisa diandelin gitu. Atau kalian ngerasa dia nggak ahlinya, atau sebenarnya kalian nggak ngerasa, atau sebenarnya kalian tuh nggak tahu gimana cara kerja hidup, cara kerja pikiran, cara kerja trauma itu apa. Mungkin itu ya pentingnya lu banyak tahu gitu. Makin lu banyak tahu bahwa oh cuman gini doh, oh cuman gitu ya gitu. Jadi lu nggak perlu psikolog gitu, jadi lu nggak perlu psikiater. Mereka itu dihadirkan karena orang-orang banyak nggak tahu gitu. Dalam tanda kutip mereka memanfaatkan ketidaktahuan itu ya untuk menyembuhkan dalam tanda kutip yang sebenarnya kita nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Karena pada dasarnya memori buruk itu hanya adanya dalam memori gitu. Ketika lo lihat hari ini dan ke depan, itu udah nggak ada lagi. Nah, buat orang-orang yang nggak ngerti konsep ini gitu, menurut gue sih sayang sekali ya. Tapi kalau nggak tahu lah, kalau lo punya duit mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue orang-orang yang nggak tahu nih, lo harus tahu ini. Kalau lo ya lo nggak harus meyakini apa yang gue omongin 100% sih, tapi lo boleh riset setelah ini, lo boleh baca-baca, lo boleh lihat kemana-mana bener nggak sih apa yang gue omongin ini ya. Karena secara neuroscience memang trauma masa lalu itu nggak ada. Itu soal ketidakmampuan lo untuk memanage memori-memori buruk dalam hidup lo. Itu doang sih sebenarnya masalahnya. Ya walaupun gue nggak tahu ya psikolog psikiater memang membantu, tapi gue nggak ngerti ya. Gue sih tidak terlalu suka ya sama hal-hal yang berbau kebaikan gitu tapi dikomoditin atau dibisniskan gitu. Jadi menurut gue lo bisa belajar sendiri, cari pengetahuannya sampai lo nanti tahu gimana cara ngatasinnya, dan lo nggak perlu tuh psikolog psikiater gitu. Atau mungkin lu sampai ke bedah saraf gitu, karena bisa kalau ingatan-ingatan lu mau lebih ditekan gitu lu bisa dibedah isi kepala lu gitu, otak lu gitu. Tapi kalau lu punya pemahaman ini bahwa ternyata oh itu soal kemampuan kita memanage masa lalu buruk aja ya gitu, nah itu yang harus lu pelajari dan
cari solusinya dengan masalah lu sendiri. Itu aja sih. Oke, thank you cuy.